Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri Kaila Husnanisa dengan NRP 5022241102 dan rekan saya Hadoril Qodir Alim dengan NRP 5022241097 akan mempresentasikan tugas akhir dasar sistem kontrol yang berjudul Perancangan Controller Proporsional Integral dengan metode analitik pada pengontrol suhu greenhouse. Di sini kami akan membahas pendahuluan, metode penelitian, perancangan simulasi, dan kesimpulan. Untuk latar belakang, pertanian modern di dalam greenhouse sangat bergantung pada kondisi mikroklimat yang stabil, terutama faktor suhu udara. Fluktuasi suhu udara yang ekstrim akibat perubahan cuaca dan panas radiasi matahari dapat mengganggu proses fotosintesis dalam pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem instrumentasi dan kendali otomatis yang mampu menjaga suhu di dalam greenhouse agar tetap berada pada set point yang diizinkan, terlepas dari disturbance dari luar. Nah, secara dinamika sistem, suhu udara di dalam ruangan tertutup memiliki karakteristik respon termal yang lambat atau time delay dan memiliki elemen kapasitansi serta resistansi termal yang mempengaruhi laju perpindahan panas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sebuah metode pengendalian yang tepat. Controller Proportional Integral atau PI merupakan salah satu strategi kontrol yang paling efektif dan banyak diimplementasikan di industri. Keunggulan utama kontrol PI adalah kemampuannya dalam menghilangkan steady state error atau galat keadaan tunak berkat adanya aksi kontrol integral, sehingga suhu aktual dapat secara presisi menyamai set point yang diberikan. Meskipun kontrol PI banyak digunakan, penentuan parameter konstanta proporsional atau KP dan integral atau KI yang dilakukan secara trial and error seringkali memakan waktu dan tidak menjamin stabilitas sistem yang optimal. Oleh karena itu, perancangan kontrol pada penelitian ini akan dilakukan menggunakan pendekatan metode analitik. Metode ini mewajibkan proses identifikasi plan secara matematis untuk mendapatkan fungsi transfer order 1 dari dinamika thermal greenhouse. Melalui permodelan matematis tersebut, parameter KP dan KI dapat dihitung secara presisi berdasarkan spesifikasi performansi transient yang diinginkan, seperti maximum overshoot dan settling time. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Bagaimana menurunkan model matematika dan mendapatkan fungsi transfer dari plan suhu ruang greenhouse. Yang kedua, bagaimana merancang parameter controller proportional integral atau PI secara analitik berdasarkan fungsi transfer plan yang telah didapatkan. Dan ketiga, bagaimana menentukan parameter controller KP dan KI agar sistem mampu mencapai nilai set point yang diinginkan. Dan yang terakhir, bagaimana performansi sistem control PI berdasarkan karakteristik respon sistem seperti rise time, settling time, overshoot, dan steady state error. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendapatkan model matematika berupa representasi fungsi transfer order 1 yang mempresentasikan dinamika perpindahan panas pada sistem greenhouse. Yang kedua, menghitung dan mendapatkan nilai parameter konstanta KP dan KI yang paling optimal menggunakan metode perancangan analitik. Yang ketiga, mengetahui dan memvalidasi tingkat keberhasilan respons transient dan steady state sistem kendali suhu greenhouse terhadap perubahan set point dan gangguan. Selanjutnya akan dibahas metode penelitian yang mencakup 1. Model matematika, 2. Spesifikasi tujuan, 3. Tipe controller, dan keempat, metode analitik. Yang pertama adalah model matematika. Model matematika plan diturunkan berdasarkan prinsip fisika hukum kekekalan energi, di mana laju akumulasi energi panas di dalam greenhouse sama dengan selisih antara laju energi panas yang disuplai oleh pemanas dan laju panas yang terbuang ke lingkungan luar. Persamaan kesetimbangannya dinyatakan dengan parameter C, tin, T-out, Q-in, Q-out, dan R. Model matematikanya seperti yang dijabarkan di dalam slide. Nah, dari persamaan tersebut dalam domain waktu atau T, dan untuk mengubahnya menjadi domain frekuensi atau S, dikelompokkan untuk TS, kemudian didapatkan fungsi transfer dari sistem kontrol suhu greenhouse. Maka RC plus 1 delta TS, RQ in S, sehingga K sama dengan R sebagai gain dan RC sebagai time constant.
Selanjutnya adalah spesifikasi tujuan. Untuk memastikan suhu greenhouse merespon perubahan secara cepat, namun tetap aman, ditetapkan spesifikasi performansi respon transient atau transient response dan keadaan tuna atau steady state pada kondisi closed loop sebagai berikut, yaitu maximum overshoot, yaitu kurang dari sama dengan 5% atau suhu tidak boleh melonjak terlalu tinggi dari target. Untuk settling time itu kurang dari sama dengan 120 detik. Dan untuk steady state error itu 0%. Yang ketiga ada tipe controller. Tipe controller yang digunakan dalam perencanaan ini adalah control proportional integral atau PI. Pemilihan aksi kontrol PI sangat ideal untuk plan order 1. Kenapa? Karena komponen proporsional atau KP berfungsi mempercepat respon sistem atau menurunkan rise time, sehingga komponen integral atau KI secara matematis akan menaikkan tipe sistem atau menambah pole di titik origin S sama dengan 0, sehingga dapat mampu mengeliminasi steady state error secara sempurna atau S sama dengan 0. Fungsi controller PI dinyatakan dalam bentuk GCS sama dengan KP plus KIS sama dengan KPS plus KIS. Dan terakhir, untuk metode penelitian adalah metode analitik. Metode yang digunakan untuk mencari parameter KP dan KI adalah metode analitik. Perhitungan dilakukan dengan menyamakan persamaan karakteristik sistem closed loop aktual dengan persamaan karakteristik order 2 standar. Untuk diagram bentuknya seperti ini, sehingga persamaan karakteristiknya adalah S dengan 1 plus GC SGPS dengan 0, 1 tambah KPS plus KIS K plus 1 sama 0, persamaan disederhanakan sehingga berbentuk persamaan kuadrat persamaan karakteristik. Seperti S2 tambah 1 plus KKP kali S tambah KKI sama dengan 0. Persamaan tersebut disandingkan dengan persamaan karakteristik ideal yang didasarkan pada spesifikasi rasio redaman dan frekuensi natural yang didapat dari target MP dan TS. Nah, melalui substitusi koefisien, parameter kontrol dihitung dengan rumus tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hadoril Qodir Alim. Kemudian melanjutkan ke bab 3, di mana dilakukan perancangan dan juga simulasi. Nah, pada bab 3 ini dilakukan 3 step, di mana dilakukan penentuan parameternya, kemudian perhitungan dari parameter yang ditentukan, kemudian lanjut ke simulasi open loop-nya atau tanpa controller dan juga tanpa feedback. Kemudian dilakukan simulasi closed loop, di mana digunakan controller PI yang didapat dan juga feedback-nya. Untuk pertama, parameternya dan juga perhitungannya. Untuk penentuan parameter, misal itu nilai diasumsikan sebagai kapasitas termal atau C-nya itu sama dengan 50 kJ per derajat Celcius. Kemudian resistansi termalnya itu adalah 2 derajat Celcius per kilowatt. Kemudian sehingga didapat nilai gain dan juga time constant yang dapat dihitung adalah K itu adalah sama dengan R atau sama dengan 2. Kemudian tau itu adalah R dikali dengan C sama dengan 2 dikali dengan 50. Sama dengan 100. Sehingga fungsi alih order 1 plan suhu greenhouse adalah dimodelkan dari metode penentuan model matematika di bab 2 tadi adalah K per tau S plus 1 sama dengan 2 dibagi dengan 100 S plus 1. Sesuai dengan target rancangan, sistem harus memenuhi spesifikasi performansi respon yang telah ditentukan. Untuk kami tentukan itu adalah maksimum overshoot-nya bahwa MP itu harus kurang dari 5%. Kemudian TS-nya atau settling time-nya itu harus kurang dari 120 detik. Kemudian error steady state-nya itu harus sama dengan 0% atau sempurna. Sehingga perhitungan PI dengan dapat digunakan mencari redaman dan juga frekuensi natural dengan diketahui parameter dan juga spesifikasinya. Sesuai dengan rumus redaman didapat bahwa redaman dilakukan adalah 0,69, kemudian frekuensi naturalnya didapat 4 per rasio redamannya dikali dengan settling time-nya itu adalah 0,0483. Ini untuk misal settling time-nya adalah pas di 120 detik. Sehingga bisa dicari nilai KP dan KI dengan diketahui frekuensi natural dan juga redamannya, itu KP sama dengan 2,835
dan juga KI adalah 0,1165 sesuai dengan rumus di bab 2 tadi. Fungsi ahli controller PI yang didapat adalah GCS sama dengan 2,8325 atau KP-nya ditambah dengan 0,1165 per S sebagai KI-nya. Dengan diketahui parameter gain proporsional dan gain integral, untuk simulasi open loop dilakukan langsung dari unit step masuk ke transfer fungsinya, kemudian langsung ke output untuk ditabelkan ke osiloskop di Simulink. Sehingga didapat grafik dari output atau delta T-nya, perubahan suhunya itu adalah seperti tampak pada gambar PowerPoint, bahwa nilai itu naik dari 0 hingga sampai dengan 2 itu dimana menunjukkan bahwa nilai 2 itu adalah nilai akhir keluaran mendatar konstan pada angka 2. Sehingga sesuai dengan teorema nilai akhir atau final value theorem, nilai tuna itu didapatkan dari perkalian gain dengan amplitudo inputnya. Hal ini menghasilkan error steady state-nya yang sangat besar atau sekitaran 100%, dua kali lipat dari inputnya. Kemudian untuk menentukan kecepatan responnya dari grafik ini didapat bahwa kecepatan respon itu berubah dari 0 hingga sampai dengan 400 detik, sehingga cukup lama untuk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sekitaran 120 detik. Kemudian untuk kondisi transient yang ditentukan juga cukup lambat untuk perubahan suhu dari plan yang ingin spesifikasi yang ingin didapatkan. Kemudian melanjutkan ke simulasi closed loop, di mana di closed loop ini ditambahkan feedback dan juga PI controller dari perhitungan yang sudah didapat, di mana KP adalah 2,8325 dan KI adalah 0,1165, sehingga dimasukkan ke controllernya dari sebuah closed loop ini terdiri dari unit step-nya atau inputnya, kemudian masuk ke summing-nya, kemudian masuk ke PID, di mana D-nya diberikan konstanta 0 dan PI-nya sesuai dengan hasil yang didapat, kemudian masuk ke transfer fungsinya dan juga keluar ke osiloskopnya untuk ditampilkan. Dari hasil outputnya itu dicabangkan untuk masuk ke sebagai feedback ke sampingnya. Dari hasil yang didapat bahwa dari osiloskop itu nampak dari 0 itu naik menuju nilai steady state dari 100 dengan overshoot sekitaran 1,045 hingga 1,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa error steady state-nya itu adalah 0, di mana hasil 1 itu sama dengan inputnya atau 1 juga. Dan juga sesuai dengan spesifikasi, settling time-nya adalah sekitar di angka 110 hingga 120 detik. Sehingga sesuai dengan spesifikasi yang ingin didapatkan. Kemudian pengendalian lonjakan atau maksimum overshoot-nya itu adalah 1,045 hingga 1,05. Berada di angka 4,5% hingga 5% dari input, sehingga masih aman atau masih ada di batas maksimum overshoot kurang dari 5%. Dari kedua hasil simulasi tersebut dapat dirangkumin dari tabel ini bahwa set point-nya itu sama-sama dengan 1 dari open loop dan closed loop, kemudian outputnya adalah 2 untuk open loop, di mana 2 kali lipat dari input set point-nya yang tidak sesuai dengan tujuan. Kemudian closed loop itu didapat untuk outputnya adalah 1. Dan untuk memperbandingkan dua settling time-nya, open loop itu lebih lama, sekitaran 400 detik. Kemudian untuk closed loop itu cukup sesuai dengan spesifikasi yang ini dapat, sehingga 110 sampai dengan 120 detik. Untuk maksimum overshoot-nya, di mana open loop itu tidak ada overshoot, dikarenakan berjalan dengan normalnya, sedangkan untuk maksimum overshoot dari closed loop, di mana untuk settling time-nya itu dikecilkan, itu ada tapi ada energi di ke overshoot-nya, itu sekitaran 5%, sehingga dapat diabaikan. Untuk error steady state-nya itu di open loop itu besar sekali, itu dikarenakan perkalian dari gain-nya sehingga didapat 100%, dan untuk closed loop-nya adalah 0%. Dan untuk kesimpulan melacak set point di open loop tidak, di mana hasil output itu tidak sama dengan set point, dan untuk output dari closed loop itu sama dengan set point-nya. Dan stabilitas dari kedua sistem open loop dan closed loop itu stabil karena mendapatkan hasil yang convergent atau ada angkanya. Kemudian lanjut ke kesimpulan dari
Berdasarkan hasil perancangan dan juga perhitungan matematis tadi dan pengujian simulasi, sehingga dapat disimpulkan dari plan sistem kendali suhu greenhouse ini bahwa karakteristik dari plan ini di mana dinamika thermal greenhouse ini berhasil dimodelkan sebagai fungsi alih orde 1 dengan G-nya itu adalah 2 dan juga time constantnya adalah 1 detik yang secara alami memiliki respon yang lambat dan tidak akurat jika berjalan tanpa controller atau feedback. Kemudian untuk validitas metode analitik atau root lotus dengan dengan menyamakan persamaan karakteristik dengan umumnya persamaan karakteristik dari KP dan KI, di mana didapat bahwa KP adalah 2,8325 dan KI adalah 0,1165. Perancangan parameter ini terbukti sangat presisi dalam menghasilkan nilai proporsional gain KP-nya dan KI-nya berdasarkan performa yang ingin didapatkan. Dengan membandingkan kedua sistem dari closed loop dan open loop, memberikan settling time yang lebih cepat di closed loop dan juga mempunyai maksimum overshoot yang bisa dimaafkan atau kurang dari 5%. Dan mengeliminasi steady state itu adalah sempurna atau 0%. Kemudian ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan untuk merancang PI controller ini, di mana menggunakan buku Model Control Engineering, kemudian buku dari NICE Control System Engineering, dan juga dari jurnal mengenai judul implementasi metode PI untuk pengaturan suhu pada proses pengeringan kelapa bunga, dan juga buku dasar sistem kontrol dari Bu Nurlita. Kemudian sekian dari presentasi kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.